Salam sejahtera bagi kita semua. Kita berjumpa kembali lewat YouTube ini. Saya akan menyampaikan firman Tuhan untuk khotbah pada Minggu Advent yang kedua, pada hari Minggu 6 Desember 2020. Sebelum saya membacakan teks firman Tuhan ini, terlebih dahulu kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang menerangi hati dan pikiranmu untuk mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan yang berkuasa di dalam kehidupan manusia dan menuntun manusia kepada kehidupan yang kekal. Amin. Firman Tuhan pada Minggu Advent yang kedua ini tertulis di dalam kitab Mazmur 85 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-14. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, demikianlah pembacaan firman Tuhan. Doa mohon Israel dipulihkan. Aku mau mendengar apa yang hendak difirmankan Allah Tuhan. Bukankah Ia hendak berbicara tentang damai kepada umat-Nya dan kepada orang-orang yang dikasihinya, supaya jangan mereka kembali kepada kebodohan? Sesungguhnya, keselamatan daripadanya dekat pada orang-orang yang takut akan Dia, sehingga kemuliaan diam di negeri kita. Kasih dan kesetiaan akan bertemu, keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman. Kesetiaan akan tumbuh dari bumi, dan keadilan akan menjenguk dari langit. Bahkan Tuhan akan memberikan kebaikan, dan negeri kita akan memberi hasilnya. Keadilan akan berjalan di hadapannya, dan akan membuat jejak kakinya menjadi jalan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, salah satu keunikan kitab Mazmur adalah kitab ini mengajak para pembaca untuk mau berbagi atau menyampaikan kepada Allah setiap bagian hidup kita. Di dalam kitab Mazmur ini kita akan menemukan berbagai perasaan yang pada manusia dinyatakan, yaitu perasaan duka cita dan sukacita, keraguan dan kepercayaan, hati yang terluka dan yang terhibur, keputusasaan dan pengharapan, kemarahan dan ketenangan. Pemazmur 85 ini juga menyampaikan berbagai perasaan yang mereka alami. Mereka mengakui bahwa mereka adalah orang-orang yang berdosa. Itu sebabnya mereka datang kepada Tuhan. Mereka ingin Tuhan memulihkan, mengampuni umat-Nya. Dengan pengampunan itu menandakan bahwa murka Allah yang menyala-nyala menjadi reda. Keluh kesah mereka memohon agar Allah menyelamatkan, memulihkan nasib mereka, dan membuang sakit hatinya. Secara positif, umat itu memohon agar mereka mengalami kembali kasih setia dan keselamatan yang daripada Tuhan. Dengan perasaan pedih dan tidak sabar, umat itu lalu bertanya, apakah Tuhan akan membiarkan mereka terus dalam keadaan mendapat murka? Mereka mau hidup kembali. Mereka mau mengalami kasih setianya, sehingga dapat bersukacita, memuji-muji segala kebaikannya. Saudara-saudari yang terkasih,
Judul Mazmur 85 ini adalah doa mohon Israel dipulihkan. Pemulihan merupakan salah satu kebutuhan dan kerinduan terpenting dalam kehidupan setiap manusia. Setiap manusia memerlukan pemulihan. Ada yang mau dipulihkan dari sakit, penyakit. Ada yang ingin dipulihkan dari hubungan rumah tangga dan hubungan sesama yang sudah retak. Ada yang mau dipulihkan dari keterpurukan ekonomi, dan banyak lagi. Namun ada satu lagi, pemulihan yang tentu sangat mendatangkan sukacita di dalam kehidupan manusia, yaitu pemulihan hubungan manusia dengan Allah. Itu bisa kita baca tadi di ayat yang kelima dalam pasal 85 ini. Pulihkanlah kami ya Allah. Seperti yang dialami bangsa Israel dalam perikop ini, keadaan Israel dalam perasaan bersalah karena dosa, Israel dalam keadaan gundah gulana, tidak tenang. Itu sebabnya mereka memohon kepada Allah. Mereka ingin murka Allah yang menyala-nyala itu menjadi reda dan mau mengampuni mereka sehingga hubungan mereka dipulihkan kembali. Di ayat yang ke-9 ada niat yang kuat dari pemazmur. Ini dimulai dari ketika mereka berniat untuk mendengarkan firman Allah. Sebab mereka yakin Allah akan menyampaikan kabar baik tentang damai kepada umatnya. Firman Allah itu bukan kata-kata biasa. Firman itu hidup. Ketika Tuhan berbicara, ketika Tuhan berfirman, terjadi suatu perubahan. Segala sesuatu yang ada di sekitar kita, semua ciptaan ada karena Tuhan berfirman. Firman Tuhan menghasilkan kehidupan, menciptakan iman, menghasilkan perubahan. Firman itu membuat iblis takut, menyebabkan terjadinya mujizat. Firman itu mampu menyembuhkan luka-luka, membangun karakter, mengubah keadaan, memberi sukacita. Firman itu bisa mengatasi godaan, melepaskan cobaan, dan menunjukkan arah sebagai terang dalam jalan. Dalam teks ini, Mazmur 85 ini, firman Allah mempunyai tujuan didaktis atau edukatif, yaitu agar umat tidak kembali lagi kepada kebodohan yang sama, yang selama ini telah merusak relasi atau hubungan mereka dengan Allah. Sebab karena perbuatan mereka yang membawa mereka kepada dosa, tentu membuat Allah murka, sehingga hubungan mereka menjadi putus. Niat yang kuat dari pemazmur untuk mendengar firman Tuhan tentu karena ada kerinduan untuk dipulihkan dan diselamatkan. Pada minggu Advent yang kedua ini, kita juga diingatkan bahwa terputusnya hubungan relasi manusia dengan Allah membuat Allah memanggil dan mencari manusia itu, bahkan membuat Allah harus datang ke dunia menjadi manusia sama seperti kita, yaitu di dalam Yesus Kristus. Dalam Yohanes 1 ayat 14, kita bisa membaca, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya
sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Saudara-saudari yang terkasih, tentu pemulihan relasi hubungan antara Allah dengan umat Israel mendatangkan kebaikan dan damai sejahtera antara manusia dengan sesamanya. Maka kasih dan kesetiaan akan bertemu. Keadilan dan damai sejahtera akan berdampingan begitu erat yang dirasakan oleh umat Israel dengan sesamanya. Pemulihan relasi hubungan antara Allah dan umat Israel juga memberi kebaikan bagi bumi ini dan juga bagi tanah ini, sehingga tanah yang didiami umat Israel memberi hasil. Tentu kita mempercayai bahwa tanah yang didiami bangsa Israel adalah milik Tuhan Allah. Karena itu semuanya kembali kepada ketentuan dan ketetapan Allah. Tentu manusia mengharapkan tanah yang mereka diami dan usahakan akan memberi hasil. Dan hasilnya tentu ada karena Allah memberi pertumbuhan dan memberkati tanah tersebut. Keadilan pun akan berjalan di hadapannya. Itu artinya manusia tidak mampu melakukan segala pekerjaannya jika hanya mengandalkan kekuatan, usaha, dan pikiran sendiri. Namun, manusia akan mengikuti jejak kaki Tuhan sebagai jalannya, agar mereka tidak menyimpang dari kehendak Allah. Tema Advent ini, Advent yang kedua ini menyatakan, keselamatan dari Tuhan sudah dekat. Bagaimana persiapan kita menanti keselamatan yang masih akan diberi dalam kedatangannya yang kedua kalinya? Ada 3 pesan yang mau disampaikan pada minggu Advent yang ketiga ini. Yang pertama adalah mendengar firman Tuhan agar tidak kembali kepada kebodohan yang sama. Suatu kebodohan jika seseorang yang sudah menerima Injil, menerima berita keselamatan yang diberikan Tuhan Yesus, yang sudah dikuduskan dengan darah Kristus, yang sudah dibawa kepada hidup yang terang, tetapi masih kembali kepada kegelapan, tetapi masih kembali kepada hidup yang membuat Allah murka. Tentu semua itu adalah kebodohan yang sama. Tentu iblis akan setiap saat datang menggoda kita, agar kita kembali kepadanya, agar kita kembali kepada kebodohan yang sama. Karena itu, firman Tuhan adalah senjata yang paling kuat melawan kuasa iblis, agar kita tidak kembali kepada kebodohan lagi. Pemazmur dalam teks ini juga mengakui bagaimana pentingnya firman Tuhan yang mau didengarnya, yang tentu memberi damai dan menyelamatkan orang-orang yang takut akan Tuhan. Dan sesungguhnya firman itu telah menjadi manusia di dalam Yesus Kristus. Yang kedua, kedatangan Yesus Kristus yang kita nanti-nantikan itu tentu menjadi pertemuan sukacita dan damai, di mana dalam pertemuan itu tidak ada lagi amarah, kebencian dan dendam, tetapi yang ada ialah kasih dan kesetiaan akan bertemu. Keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman. Seperti pertemuan Yonatan dan Daud, mereka saling berpelukan dan saling bertangis-tangisan, tanda saling bahwa mereka saling mengasihi dalam persahabatan. Pertemuan Esau dan Yakub yang saling berpelukan, bertangis-tangisan dan bercium-ciuman sebagai tanda saling memaafkan dan saling menerima. Jauh lebih dari situ lagi,
damai yang dirasakan manusia bukan hanya bersifat rohani dan hubungan dengan sesama saja, tetapi juga tanah yang mereka diami diberkati Allah sehingga memberi hasil. Yang ketiga, membuat jejak kakinya menjadi jalan kita. Tuhan Yesus berkata, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup." Tentu jalan-jalan di dunia ini yang kita lalui begitu berliku-liku. Tidak semua jalan-jalan ini membawa kepada kehidupan yang kekal. Tidak semua jalan-jalan ini membawa kita kepada sukacita yang dari Tuhan. Hanya ada satu jalan kebenaran dan hidup, yaitu Yesus Kristus. Dia sudah membuat jejak kakinya untuk kita ikuti dari belakang. Hanya satu jalan menuju keselamatan, menuju tempat yang penuh damai sejahtera, yaitu Yesus Kristus. Mari persiapkan seluruh hidup kita di minggu-minggu Advent ini untuk menyambut kedatangannya. Amin. Kita kembali berdoa. Ya Allah Bapa, yang kami sembah dan kami kenal di dalam Yesus Kristus sebagai jalan kebenaran dan hidup, kami sungguh merasakan bagaimana kebaikan Tuhan, di mana karena hidup kami yang penuh dengan dosa, hidup di dalam kegelapan, Engkau datang ke dunia ini, berada di tengah-tengah kami, memulihkan hubungan kami dengan Tuhan Allah. Dan pada saat ini, pada minggu-minggu Advent ini, kami sedang menantikan kedatangan-Mu yang akan kami rayakan pada 4 minggu yang akan datang, yaitu perayaan kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Dan sesungguhnya juga kami sedang menantikan kedatangan-Mu yang kedua kalinya. Biarlah di dalam penantian kami menantikan kedatangan-Mu yang kedua kalinya, kami dapat mengikuti jejak kaki-Mu, ya Tuhan Yesus Kristus, sebab Engkau adalah jalan kebenaran dan hidup, agar kami dapat menuju keselamatan, menuju tempat yang penuh damai sejahtera bersama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Selamat Minggu Advent yang kedua.